Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para akademisi yang budiman, sehat, sentosa, sampai ke kantong-kantongnya. Saya berdoa semoga setelah menonton video ini, footnote-nya tidak terkena plagiasi lagi. Karena ini salah satu yang paling banyak di request oleh para akademisi. Kenapa sih footnote masuk dalam plagiasi? Seharusnya tidak. Kenapa seharusnya tidak? Karena memang apa yang mau diplagiasi dari footnote? Karena kan cuma menyampaikan atau menjelaskan bahwa referensinya dari sini. Boleh dikatakan, mohon maaf ya, kalau seandainya saya mau mengatakan footnote ini sebenarnya pola-pola lama, pola terbaru itu memang polanya body note yang lebih sedikit meminimalisir untuk plagiasi. Kalau footnote biasanya kan pola penulisnya sama. Di tahun 2010 misalnya ada yang menulis footnote tentang ilmu manajemen, Hani Handoko ilmu manajemen. Nah itu 2021 sampai 2030 itu kan polanya tetap sama dan itu akan terbaca plagiasi. Kenapa demikian? Karena si Turnitin ini tidak membedakan selama itu teks dan sama dengan yang sebelumnya itu dianggap sebagai plagiasi. Kita langsung ke laptop agar tahu prosesnya bagaimana. Cekidot. Jadi teman-teman, ini saya sudah melakukan serangkaian tes. Nah, ini Turnitin yang beberapa tes yang sudah saya lakukan. Tes pertama itu apa adanya ya. Di sini bisa terlihat bahwa footnote-nya itu bermasalah. Itu ada stabilo warna pink ya, dan warna hijau stabilonya, dan ini menandakan bahwa tulisan ini memplagiasi tulisan yang sebelumnya begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk melihat sebenarnya kesalahannya di mana begitu. Ternyata memang secara penulisan si penulis ini memang tidak bagus penulisan footnote-nya. Karena memang ini coba lihat nih ada spasi di sini, kemudian H-nya ini bisa dibuat HLM, dan saran saya coba footnote-nya untuk footnote-nya penulisannya coba dilengkapi dulu. Kalau footnote itu kan nama orangnya tidak dibolak-balik ya. Misalnya namanya seperti ini Muhammad Daud Ali, ya memang dibuat Muhammad Daud Ali. Kemudian sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf, Z-nya itu kalau bisa di huruf besarkan. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mengerjakan atau membuat footnote-nya itu sebaik mungkin. Kemudian di sini sebenarnya setelah nama itu kan ada Al-Quran. Nah ini harusnya kalau yang namanya judul buku atau judul artikel itu kan harusnya ditanda petik 2 ya. Jangan dipetik 1 ya, tapi dibuat tanda petik 2. Nah setelah saya lakukan percobaan yang kedua, kita beri tanda petik 2 di sini. Nah ini contohnya ya, tanda petik 2 di sini. Kita kasih tanda petik 2. Kemudian saya cek kembali apakah ada penurunan plagiasi, dan hasilnya ini. Ternyata memang bagian yang ditanda petik 2 itu tidak terkena plagiasi lagi, hanya saja untuk nama dan lainnya tetap terkena plagiasi. Kenapa demikian? Karena si Turnitin ini dia membaca kalau ada 6 kata yang sama dan dia sifatnya berdekatan, itu sudah dianggap sebagai plagiasi begitu. Nah, kemudian caranya bagaimana agar footnote ini benar-benar tidak terkena plagiasi? Saya akan memberikan cara yang sedikit curang. Ini sebenarnya kalau saya anggap ini bukan curang, tapi kalau mungkin dari perspektif lain juga bisa dikatakan curang. Tapi ini kita kan sering dikerjai oleh Turnitin nih. Nah, sesekali kita yang ngerjai Turnitin. Caranya bagaimana? Karena tanda petik 2 ini bisa digunakan. Nah, ini kalau si Turnitin itu pernah mengatakan, sebentar, exclude. Nah, nih. Saya beranjak dari apa yang disampaikan oleh Turnitin, kemudian mencoba untuk mengakali begitu ya. Nah, si Turnitin ini mengatakan bahwa
Turnitin itu akan mengabaikan beberapa question marks. Jadi kalau ada question marknya dia lebih mengabaikan begitu. Ada tanda petik 2, kemudian tanda dalam kurung, petik 2 di atas dan di bawah. Nah dari sini saya mencoba sebuah eksperimen. Coba saja seandainya di bagian ini itu dikasih tanda petik 2, kemudian akhirnya juga kita beri tanda petik 2. Nah, ini beri tanda petik 2 ya. Nah hanya saja agar ini tidak agar tidak ketahuan dan dicek oleh adminnya, ini kita beri warna putih ya, agar dia tetap seperti natural begitu. Nah, coba teman-teman kasih warna putih bagian sini, bagian sini. Nah, jangan lupa kutip yang di dalam judul ini dihapus saja, walaupun tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau kaidahnya harusnya diberi tanda petik ya, tapi ini coba dihilangkan dulu. Karena apa? Ada penjelasan dari si Turnitin ini. Nah ini, kalau ada tanda petik, di dalam tanda petik itu tidak akan dibaca begitu. Jadi saran saya untuk menghilangkan tanda petiknya, ini kan sebagai syarat bagi seorang mahasiswa untuk lulus cek plagiasi begitu. Tapi setelah dicek plagiasinya jangan lupa untuk yang warna-warna putih seperti ini tadi dikembalikan sesedia kala begitu. Jadi bagian yang akan di-store ke Dewan Penguji ataupun yang akan di-print, jangan menggunakan pola seperti ini, tapi gunakanlah pola yang seharusnya begitu ya. Ini kita kembalikan dulu ke warna putihnya. Kemudian saya mencoba melakukan pengecekan. Ini tes ketiga, memang ada penurunan dari 78 menjadi 76%, dan hasilnya ini dia. Hasilnya ternyata berhasil setelah saya lakukan pengecekan. Nah ini tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan melakukan kecurangan ya, karena memang spasinya juga tetap terjaga dan bagian ini sudah tidak terkena plagiasi lagi. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, yang kesulitan, mungkin cara seperti ini bisa dilakukan. Saya mengingatkan sekali lagi, ini hanya dilakukan ketika menaikkan naskah ke Dewan Pengecekan Turnitin. Tetapi nanti ketika akan diserahkan ke Dewan Penguji atau mau di print skripsinya atau tesisnya atau disertasi atau dan lain sebagainya, naskah ilmiah lainnya, jangan lupa dikembalikan ke pola asalnya. Seperti misalnya huruf Al-Quran dan terjemahan itu harusnya tanda petik 2, ya diberi tanda petik 2. Yang warna petik 2 putih itu dihapus semua. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka silahkan di like. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan di komen. Insya Allah kita akan melakukan eksperimen lagi, mencoba membantu permasalahan teman-teman. Kalau suka dan ingin terus mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini, teman-teman bisa subscribe. Demikian, saya mohon maaf ketika ada kesalahan dan semoga ini tidak menjadi dosa bagi saya di kemudian hari. Sebaliknya ini menjadi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.